Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Halo, suara saya terdengar? Saudara Sabita, apakah Sabita mendengar suara saya? Tes. Baik, langsung kita mulai aja ya untuk web 2 hari ini. Jadi hari ini kita akan melakukan web 2 yang pembahasannya lebih ke tugas praktikumnya ya, teman-teman. Sabita, bisa mendengar suara saya? Jika Sabita bisa mendengar suara saya, boleh menjawab. Bagaimana, Sabita? Tes, tes. Sore Bapak, bisa Pak? Selamat sore. Sabita bisa dengar suara saya? Oh, bisa Pak, bisa. Siap, Oke. bisa. Baik, kita mulai saja untuk web hari ini. Mungkin sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, saya selaku tuton web untuk jaringan komputer. Saya Selamat Rahayu. Saya dari Politeknik Negeri Subang ya, ininya home base-nya. Mengajarnya di Politeknik Negeri Subang dan saat ini menjadi tuweb di UT sebagai tuweb mata kuliah jaringan komputer. Nah, itu mungkin dari saya. Mungkin dari Sabita boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sore Bapak, perkenalkan nama saya Nurul Sama Melakukan studi teknologi pendidikan. Sekarang di semester 2, mohon maaf Bapak ada berisik karena saya yang bekerja ini. Oh iya. Oh, teknologi pendidikan ya, bukan sistem informasi ya. Iya, Saya pikir, Pak, saya sendiri. iya. Saya pikir di fakultas ini apa namanya sistem informasi semua. Oke, nggak apa-apa. Kita langsung lanjut aja ke topiknya terkait web hari ini. Gimana, Sabita, tugas praktikumnya apakah sudah dikerjakan? Apakah ada kendala? Nah, di sini mungkin kita bisa bahas. Aman untuk tugas praktikumnya? Untuk tugas praktikumnya sejauh ini aman, Pak. Cuman ada beberapa kendala untuk masalah tester itu beberapa kali enggak nantinya enggak urut 1 sampai 8 gitu. Jadi saya uji coba ulang sampai akhirnya bisa. Oke, udah penting udah mencoba berarti ya. Oke, kita coba share screen dulu. Share screen 1.
Oke, untuk tugas praktikumnya, jadi di sini kita akan membahas terkait mulai dari aktivitas pertama. Jika teman-teman ada masalah atau kendala, boleh di-sharing di web 2 ini. Jadi pertama terkait topik OSI layer, yaitu lapisan jaringan ya teman-teman, bahwa di sini jaringan ini teman-teman akan mempelajari terkait lapisan OSI layer. Kemudian di aktivitas 3 teman-teman juga udah berdiskusi ya kita terkait perangkat-perangkat jaringan. Di sini teman-teman udah mengenal terkait perangkat-perangkat jaringan mulai dari router, hub, switch dan lain sebagainya. Nah, kemudian di aktivitas belajar 4, teman-teman ini diminta untuk melakukan praktik membuat kabel jaringan ya. Nah, di sini saya juga sudah menambahkan untuk cara pembuatan kabel strike-nya. Nah, untuk tugas yang praktikumnya, ya ini kan kabel ini digunakan nanti ketika perangkat-perangkat jaringan tadi ingin kita gunakan untuk supaya bisa saling berkomunikasi gitu ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman mempraktekannya sesuai dengan panduan di sini ya. Jadi untuk tugas 1 ini perlu saya jelaskan supaya teman-teman jangan sampai tugas praktikumnya itu nilainya nggak maksimal gitu ya. Teman-teman supaya maksimal sebaiknya ini ya, pertama dibuat kabel strike. Kabel strike-nya sesuai sama yang video tadi. Di videonya udah saya buatkan tadi. Nanti juga kita akan coba bareng-bareng di sini di web ini. Kita coba lagi. Kalau teman-teman udah persiapkan alatnya, kita akan coba bareng-bareng untuk membuat kabel strike. Kemudian saat proses pengkrimpingan atau membuat kabel tadi, teman-teman diharapkan bisa menampilkan wajahnya ya. Jadi kameranya nggak cuma nggak cuma fokus ke si tangkrimping, kabel dan lain sebagainya, tapi teman-teman juga harus fokus kameranya nampilin wajahnya. Jadi ngeliatin proses pembuatannya. Jadi untuk menunjukkan bahwa memang proses pengkerimpingan kabel ini atau pembuatan kabel strike ini itu memang dilakukan atau dibuat oleh teman-teman sendiri gitu. Bukan eh, dari bukan dibantu atau dikerjakan oleh teman yang lain. Jadi boleh minta bantuan atau tanya, tapi silakan teman-teman harus punya pengalaman sendiri dalam membuat kabel gitu. Karena pengalaman ini penting ketika teman-teman nanti terjun di lapangan akan membuat sebuah kabel jaringan, teman-teman harus udah punya pengalaman membuat kabel dan berhasil dengan dibuktikan dari LAN tester ya. Jadi nanti teman-teman udah persiapkan ada LAN testernya, kemudian ada tangkrimpingnya, dan ada kabel UTP-nya. Kemudian prosedurnya nanti kita akan coba mulai dari persiapan alat, kemudian kabelnya, kemudian kita potong sampai jadi sebuah kabel jaringan yang siap digunakan. Nah, untuk videonya diawali dengan perkenalan identitas. Jadi, teman-teman perkenalkan nama, kemudian prodinya, kemudian teman-teman mau ngapain nih? Mau buat kabel kabel strike ya. Nah, itu jelasin. Nah, setelah teman-teman udah perkenalan, kemudian teman-teman jelaskan langkah-langkah apa yang teman-teman buat. Nah, kebanyakan dari teman-teman yang sebelumnya itu ketika bikin itu eh, ya udah bikin aja tanpa dijelaskan tahapan by tahapan. Jadi kayak seumpamanya ini tangkrimping, kemudian digunakan untuk motong, untuk ngekrimping. Ngekrimping itu pas nge-crop si RJ45-nya ya. Sebentar saya ambilkan RJ45-nya untuk contohnya. Jadi yang perlu teman-teman persiapkan adalah RJ45-nya, tentunya ada 2, dan 2 ini dulu untuk ujung satu dan ujung satunya lagi, dan kemudian kita persiapkan kabel ya teman-teman, kabelan seperti ini, kabelannya, kemudian uh, dijelaskan saat proses-prosesnya. Kemudian setelah udah selesai, diuji, berhasil, baru ditutup. Nah itu untuk videonya ya. Oke, kita langsung aja di sini. Uh, Jadi teman-teman yang udah ada alatnya mungkin mau bikin sekalian bareng-bareng, boleh kita cobain bareng-bareng ya. Pertama tentunya kita siapkan dulu kabelnya ya teman-teman. Kabelnya kita siapkan.
kemudian tang crimping, kemudian RJ45 ya. RJ45 ini seperti ini. RJ45, kemudian LAN tester seperti ini, LAN tester ya. Ini gambarannya. Nah, LAN tester seperti ini. Jadi ini digunakan untuk ngetester apakah hasil crimpingan kita berhasil atau tidak gitu. Oke. Sebelumnya mungkin saya Pak kenalkan dulu bahwa tang crimping ini di sini ada lubang untuk kita nge-crimpingnya. Kemudian biasanya ada mata pisau kayak gini, ada yang kanan kirinya beda, jadi sebelah sininya mata pisaunya 2, yang sebelah sini mata pisaunya 1. Nah, teman-teman tinggal langsung lakukan pemotongan kepada kabelnya. Jadi di sini ini kita potong dulu. Ini kabel yang sebelumnya saya udah pernah melakukan crimping, ini kita potong aja. Nah, untuk motong biasanya ada yang masih bingung. Di sini ada yang mata pisaunya 1, ada yang mata pisaunya 2. Nah, yang mata pisaunya 2 ini biasanya digunakan bisa untuk motong dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk ngupas, nah ngupas ini kalau teman-teman mau pakai tang crimping itu bisa pakai yang pengupas yang matanya 1. Nah, di sini di ujung sini ini ada lubangnya ya, teman-teman. Ada lubang, sebentar saya besarin. Nah, ini ada lubang kecil nih ya. Lubang ini fungsinya untuk supaya kabel ini masuk ya. Jadi ketika kabelnya kita masukin gini, ini kita jepit dia nggak akan kepotong. Tujuannya untuk ngupas si kabelnya. Jadi kita bisa ngupas pakai si tang crimpingnya. Nah, nih teman-teman bisa lihat langsung kelihatan si kabel UTP-nya langsung ke kupas ya teman-teman. Tuh. Jadi untuk ngupasnya pakai si tang crimpingnya aja. Gampang ya teman-teman. Jadi nggak perlu teman-teman dikupas pakai gunting rada susah gitu. Nah, pakai tang crimpingnya aja langsung. Jadi pakai tang crimpingnya udah kelihatan. Oke, nah, kalau udah, teman-teman akan menemukan di sini ada 8 serat kabel ya, teman-teman. Yang warnanya tentunya udah ini ya, udah diatur di sini. Ini kita pisahkan dulu. Teman-teman pisahkan. Ya, dipisah seperti ini. Kemudian teman-teman bisa luruskan. Ini dilurusin aja kayak gini. Langsung diluruskan. Kemudian kalau udah diurutkan, nah selanjutnya teman-teman bisa mengurutkan sesuai standar warnanya ya, bahwa urutannya itu kalau kabel strike, jadi ujung dan ujungnya itu sama, yaitu urutan warnanya itu putih oranye, kita ambil putih oranye di sini ya, putih oranye, ini putih oranye, kemudian oranye, kemudian putih hijau, putih hijau biru ya, putih oranye, putih hijau, kemudian biru. Hijau biru, kemudian putih biru, hijau, baru tahapan selanjutnya putih coklat. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau udah tinggal dipastikan lurus ya. Nah, seperti ini kita tarik sampai lurus. Nah, kalau udah kita bisa potong pakai yang mata pisaunya 1 ini. Ini kita pisau gini. Potong ya. Nah, ini udah lurus kayak gini. Jadi nanti teman-teman pas praktekkan juga sambil bikin, sambil jelasin, dan dilihatin wajahnya bahwa teman-teman memang yang telah membuat kabel strike-nya. Nah, kalau udah, siapkan kabel si RJ45-nya ya. Ini RJ45-nya. Kita pasang
posisinya ini kan ada penjepitnya ya, penjepitnya di bawah. Sebenarnya teman-teman mau pakai di bawah, mau di atas, nggak apa-apa. Bebas, mau yang mana aja. Atasnya mau yang mana. Yang penting teman-teman harus konsisten. Jadi kalau di ujung sini kita posisinya kayak gini ya, posisinya kayak gini, berarti nanti yang ujungnya juga sama. Yang sering terjadi, kesalahan yang sering terjadi itu yang satunya kayak gini, kemudian yang satunya kebalik. Nah, itu yang akan mengakibatkan nggak berfungsi atau error atau bermasalah. Nah, jadi kita posisinya yang si matanya di bawah ya. Nah, ini bawah gini. Nah, kita tinggal masukkan. Tadi ya, pastikan urutannya tetap sesuai, putih oranye-oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Nah, kalau udah kita masukkan. Nah, kalau udah masuk, ini pastikan lagi urutan warnanya sesuai ya. Jadi urutan warnanya kita balik kayak gini. Jadi tadi mau gimana nih? Putih oranye-oranye dari mana posisinya? Kalau umpamanya mau ininya di bawah, berarti nanti yang ujung satunya lagi sama di bawah. Tapi kalau mau kebalik kayak gini, ya berarti ujung satunya juga sama gitu. Jadi ini sesuai standarnya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman eh, mau urutannya berbeda, mamanya pas saya nggak mau pakai urutan yang tadi, pakainya saya mau putih oranye-oranye, putih hijau-hijau, putih biru-biru, putih coklat-coklat. Kemudian ujungnya mau kayak gitu lagi, itu tetap bisa berfungsi ya teman-teman. Karena nanti ketika di land tester, dia akan tetap ketemu satu, dua ketemu dua, tapi itu tidak sesuai standar sehingga ketika nanti di industri itu akan jadi merepotkan ketika tahap maintenance. Jadi teman-teman harus ikutin standar supaya apa? Supaya maintenance-nya mudah. Itu sesuai standarnya ya. Jadi teman-teman harus ikutin standar yang telah ditetapkan. Putih oranye-oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Kalau sudah ditekan, pastikan jangan lupa kulitnya itu masuk ya teman-teman. Kulitnya masuk ke jepit. Supaya apa? Jadi kulitnya ini akan jadi pelindung ketika dia ketarik nggak gampang lepas. Jadi kalau teman-teman si kabelnya ini masih di luar, kulitnya ini di luar sini, maka itu masih bisa dikatakan kurang bagus karena apa? Karena akan mudah lepas dan mudah rusak ya kabelnya. Jadi sebaiknya ketika teman-teman instalasi kabel jaringan atau membuat kabel UTP, crimpingnya kulitnya harus masuk ke si RJ-nya. Kemudian kalau udah mantap, kita masukkan ke tang crimpingnya untuk dilakukan pengkrimpingan. Ini ya, kita masukkan gini. Nah, kalau udah, kemudian kita tekan ya untuk dia nge-crimping. Nah, crimping ini adalah proses di mana penjepitnya itu akan dilepas atau dijepit ke kulitnya sehingga kulitnya jadi kuat ya. Ini kuat nggak gampang lepas karena apa? Karena kulitnya masuk ke dalam. Jadi teman-teman nanti ketika nge-crimping sebaiknya sebaiknya kulitnya masuk ke dalam. Jangan sampai kulitnya ada di luar sini. Kalau di luar itu kurang bagus. Jadi kalau pas ditarik itu gampang lepas. Nah, ini sebaiknya dia harus kejepit kulitnya. Nah, udah nih ujung sini udah berhasil kita buat atau kita crimping. Selanjutnya ujung yang satu lagi ya. Jadi ini ini kan ujung ke ujungnya ya. Ujungnya karena ini adalah kita akan buat kabel strike, maka ujungnya sama. Ketika cross baru beda ya, teman-teman. Nah, ini karena strike kita sama. Kita ulangi lagi proses yang seperti tadi, yaitu kita masukkan ke bagian yang ada lubang di sini. Ini kita masukkan, kemudian gini, kita putar aja untuk dia eh, kegores sama si mata pisaunya. Nah, kalau udah tuh langsung ke kupas ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi ngupas secara manual gitu pakai gunting dan sebagainya. Karena di tang crimping itu udah ada alat untuk ngupas kulitnya. Itu gampang. Jadinya lebih cepat ya teman-teman. Kemudian seperti tadi, ini kan pertama dia warnanya gini ya, putih oren-orennya putih oren-orennya sama putih biru, putih hijau sama putih coklat itu jadi satu kayak gini. Nah, ini harus kita lepaskan ya, teman-teman. Kita pisahkan karena nanti urutannya akan terpisah. Nah, kalau udah seperti tadi urutannya kita buat lagi yaitu putih oren-oren masih sama kayak tadi ya, teman-teman.
putih oren-oren, kemudian setelah putih oren, putih hijau biru. Jadi teman-teman harus hafal ini untuk standar tadi ya. Walaupun tadi saya bilang bahwa teman-teman ketika urutannya nggak sesuai dan ujung ke ujungnya itu sama, maka secara fungsional akan bisa. Tapi untuk maintenance atau jangka panjang itu akan bikin susah. Putih oren-oren, putih hijau biru, putih biru hijau, kemudian putih coklat, coklat. Nah, kalau udah, teman-teman tinggal lurusin gini, luruskan kayak gini ya. Kemudian dipotong pakai yang mata pisaunya 1. Nah, ini motongnya pendek aja ya. Supaya apa? Supaya ketika kita masukkan ke si RJ-nya, itu kulitnya masuk. Nah, ya putih oren-oren, posisinya juga harus sama, si penjepitnya di bawah. Karena tadi yang di ujung sininya, itu penjepitnya juga di bawah ya teman-teman. Ketika ini penjepitnya di bawah, maka di sini kita juga penjepitnya harus yang di bawah. Kalau mau di atas, boleh nggak? Boleh aja. Yang penting yang sebelah sininya harus di atas juga gitu. Karena ini kalau dibalik jadi beda ya. Ini kan kalau di bawah dia putih kirinya itu putih oren-oren, tapi kalau dibalik di atas, maka ujung kirinya jadi coklat putih coklat. Karena kita tadi urutannya adalah putih oren-oren, kemudian putih hijau biru. Ini ngegeser lagi. Kalau ngegeser ininya nggak rata, potong lagi supaya rata ya. Sampai pastikan dia ujungnya rata. Kalau udah rata, baru kita masukkan ke si RJ45-nya. Nah, kalau udah masuk, teman-teman cek lagi, pastikan warnanya sesuai. Jadi sebelum dikerimping, karena RJ45 ini nggak bisa dipakai 2 kali. Kalau udah dikerimping dan gagal, maka RJ-nya harus dibuang. Nggak boleh dipakai lagi. Jadi nggak bisa dipakai lagi. Oke, kita coba masukkan. Putih oren-oren, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat, coklat. Putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Nah, kalau udah yakin teman-teman tekan, kemudian dimasukkan. Ini langsung aja dimasukkan ya, masukkan ke tang krimpingnya. Nah, kalau udah teman-teman bisa krimping, tekan ya. Oke, kalau udah di krimping, nah kita udah berhasil krimping. Tahapan selanjutnya adalah pengujian atau uji coba menggunakan LAN tester ya teman-teman. LAN tester cara kerjanya sama ya. Jadi sebenarnya kita mau ngetes menyambungkan dari ujung satu ke ujung satunya. Jadi kita langsung colokin aja ke sini. Nah, setelah udah dicolokin dari ujung ke ujungnya, kita coba nyalakan. Nah, dia harusnya ketemu ya, karena tadi strike itu adalah ketemunya satu ketemu satu, atau putih oren tadi ya, putih oren yang ujung sini ketemu sama putih oren yang ujung sini, kemudian oren ketemu oren, berarti kan 2 ketemu 2, dan seterusnya 3 ketemu 3, 4 ketemu 4, 5 ketemu 5, 6 ketemu 6, 7 ketemu 7, 8 ketemu 8, 9 ketemu, nggak sampai 9 ya, tadi kan ada 8 8 apa namanya 8 serat ya, jadi semuanya harus ketemu ya, 1 ketemu 1, 2 ketemu 2, dan harus nyala semuanya. Nah kayak gitu ya. Kalau udah pengujian udah berhasil, artinya teman-teman sudah berhasil membuat tugas praktikum. Nah teman-teman kalau udah cobain seperti itu, jangan lupa langsung di upload aja. Nah itu jadi untuk mendapatkan nilai maksimal silahkan tadi dibuat, kemudian sambil dijelaskan, jangan lupa tampak wajah. Seperti itu. Itu untuk yang praktikumnya. Mungkin dari Sabita ada yang mau ditanyakan dulu? Izin bertanya bahwa sebelumnya mengenai tugas satu. Jika tugas satu itu sudah selesai sebelumnya, cuman nggak menampakkan wajah, bagaimana nih Pak? Apakah harus berbuat ulang? Tidak menampakkan wajah. Nah, untuk mendapatkan nilai maksimal, berarti sebaiknya teman-teman tampakkan wajah ya. Jadi saat prosesnya ditampakkan wajahnya. Jadi kan tujuannya adalah
itu untuk membuktikan bahwa teman-teman udah ngebuat gitu ya. Bukan berarti saya tidak percaya, tapi saya ingin meyakinkan bahwa teman-teman tuh punya pengalaman membuat kabel ini. Artinya ketika teman-teman bisa menunjukkan, menampakkan wajah pada proses pembuatannya, maka nilainya sesuai rubrik akan maksimal yaitu 100 poin gitu. Jadi teman-teman sebaiknya tampilkan wajah aja. Kayak yang barusan saya lakukan, teman-teman tinggal sama kayak gitu ikutin aja. Jadi perkenalkan diri, kemudian teman-teman jelaskan alat dan bahan yang dibutuhkan, ada kabel, ada tang krimping, ada RJ45 tadi ya, ada LAN tester, kemudian buat sambil jelaskan proses by prosesnya. Setelah udah tunjukkan hasilnya, maka teman-teman akan berhak untuk mendapatkan nilai maksimalnya atau sempurna ya tadi yang 100 poin. Seperti itu mungkin ya. Tuh, jadi yang belum dibuat masih ada waktu, silahkan teman-teman bisa maksimalkan dengan eh, seperti yang saya jelaskan barusan. Kemudian untuk deadline-nya hari Senin ya kalau nggak salah ya. Betul ya, hari Senin deadline-nya. Jadi teman-teman yang belum bisa dimulai dibuat. Share screen. Sebentar. Nah, ini ke aktivitas belajar 4. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman silahkan dibuat secara maksimal untuk yang praktikum aktivitas keempat. Kemudian aktivitas kelima masih di panduan praktikum. Teman-teman tadi tinggal lakukan praktikumnya. Kemudian aktivitas keenam internet protokol itu terkait IP ya, IP address, kemudian IP address, IP subnet, IP routing. Itu nanti praktikumnya ada yang pakai Cisco Packet Tracer ya. Menggunakan Cisco Packet Tracer, kita akan di web yang ketiga, web yang keempat. Di web 4 kita akan praktikum mengimplementasikan ini IP address, IP subnet, IP routing. Jadi nanti kita akan simulasi. Jadi teman-teman bisa dipersiapkan dari sekarang mungkin mulai install aplikasi Cisco Packet Tracer-nya untuk kita nanti cobain cara menghubungkan, cara berkomunikasi antara apa namanya? Antara PC 1 ke PC 2 menggunakan IP address. Nah, ini materinya silahkan teman-teman baca ini ya pakai Cisco Packet Tracer ya. Ini Cisco Packet Tracer-nya. Cisco Packet Tracer seperti ini. Nah, kemudian di ping ya. Nah, ping ini di aktivitas belajar 5 ya. Nah, mungkin nanti teman-teman boleh mulai install. Kita sambil coba mungkin ya sekilas ya tentang Cisco Packet Tracer. Nah, sini saya ada Cisco Packet Tracer. Oke, sambil kita tunggu sebentar. Nah, dengan Cisco Packet Tracer itu kita bisa mensimulasikan ini dari device satu PC ke PC yang lain, ke server ya. Server ini kan sebenarnya PC juga, PC yang penyedia layanan, yang dimana nanti PC itu akan memberikan informasi atau kita bisa masukkan webnya. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti akan ada di tugas 3 kalau nggak salah ya. Di tugas 3 itu nanti pembahasannya itu. Untuk yang web 2 ini, kita fokusnya teman-teman bisa atau berhasil membuat kabel LAN dulu. Nah, ini seperti ini tampilannya. Login file lucu.
Nah, itu nanti kita bahas di web berikutnya. Di web berikutnya kita akan coba praktekkan terkait Cisco Packet Tracer. Jadi untuk web sekarang, teman-teman fokus untuk berhasil membuat kabelan dan bisa mendapatkan nilai maksimal dengan tadi yang sudah saya jelaskan tadi ya, teman-teman. Itu aja mungkin untuk web 2 ini. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan dulu. Cukup? Baik, sudah cukup Bapak, sudah sangat jelas. Oke, cukup. Sudah sangat jelas ya. Oke, terima kasih. Buat teman-teman yang tidak hadir, mungkin nanti bisa lihat video rekamannya, nanti akan saya upload. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Kita ketemu lagi di web berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama.